Film dibuka dengan adegan Jue Yuan, seorang calon biksu Shaolin, sedang diambil sumpah untuk mentaati 10 aturan kuil Shaolin. Salah satu aturan itu adalah bersumpah untuk tidak membunuh. Jue Yuan terdiam, wajahnya tampak bimbang untuk memberikan jawaban. Mata Jue Yuan menerawang, mengingat peristiwa yang telah dilaluinya hingga akhirnya membawanya ke kuil Shaolin. Peristiwa itu dimulai ketika Jue Yuan bersama ayahnya harus menghadapi kekejaman Jenderal Wang Jianse, seorang panglima perang kejam yang mengangkat dirinya sebagai kaisar ibu kota timur yang memerintah di Tumtu. Wang Jianse yang tengah membangun benteng pertahanan tepi sungai untuk membendung pasukan Li Ximin, panglima perang saingannya, di wilayah seberang, menggunakan budak dan para tahanan untuk melakukan kerja paksa. Di antara tahanan itu adalah Jue Yuan dan ayahnya, Chang, master kungfu berjuluk si kaki besi. Tak tahan melihat kekejaman Tuying, salah satu kaki tangan Wang Jianse, yang menganiaya seorang budak. Dalam kerja paksa itu, Chang terdorong menyerang orang itu dengan kungfu-nya. Jenderal Wang Jianse, yang sedang mengawasi langsung pekerjaan pembangunan benteng pertahanan itu, segera turun dari kudanya untuk menghadapi Chang. Melawan Wang Jianse, yang seorang panglima perang berkemampuan kungfu tinggi, beserta 2 kaki tangannya, membuat Chang terdesak. Jue Yuan tak bisa berdiam diri. Ia ikut menyerang kaki tangan Wang Jianse, namun Jue Yuan tak memiliki cukup kemampuan untuk melawan orang-orang itu. Ia dengan mudah dibuat tak berkutik dan menjadi bulan-bulanan kaki tangan Wang Jianse. Jue Yuan melihat pilu ke arah ayahnya, yang akhirnya tewas ditikam pedang Wang Jianse. Dengan terpaksa, ia pergi dari tempat itu, membawa api dendam yang menyala-nyala. Pelarian Jue Yuan membawanya ke kuil Shaolin. Di lembah Songshan, ia ditemukan murid-murid di kuil Shaolin itu dalam keadaan terluka dan tak sadarkan diri. Dengan izin Sifu Tanchuang, guru kungfu di kuil Shaolin itu, para murid Shaolin membawa Jue Yuan ke dalam kuil dan merawatnya hingga ia pulih. Sifu Tanchuang mengizinkan Jue Yuan tinggal sementara di kuil Shaolin. Ketika sedang mengambil air di sungai bersama Sifu Tanchuang dan para murid Shaolin, Jue Yuan mengenal baik Wu Xia, seorang gadis penggembala yang periang. Perkenalan Jue Yuan dan gadis itu tidak diawali baik. Melihat Jue Yuan lambat membawa gentong air yang ditentengnya, Wu Xia melepaskan anjing penggembalanya untuk mengejar Jue Yuan, hingga Jue Yuan lari terbirit-birit. Anjing itu terus mengejar Jue Yuan hingga ke kuil Shaolin. Jue Yuan berinisiatif menangkap anjing itu menggunakan jebakan. Ia berhasil menangkapnya ketika ia melihat salah satu guru senior Shaolin sedang berkeliling. Melihat-lihat keadaan di sekitar kuil, Jue Yuan buru-buru menyembunyikan anjing itu, menutupinya dengan selimut. Kemudian ia pura-pura tidur. Ketika guru senior Shaolin itu berlalu, Jue Yuan segera bangun. Ia terkejut melihat anjing itu ternyata telah mati. Alih-alih mengubur anjing itu, Jue Yuan kemudian memanggangnya untuk disantap. Wu Xia, yang kemudian datang, menjadi sangat marah ketika tahu anjingnya telah mati dan dimakan oleh Jue Yuan. Ia menyerang Jue Yuan dengan kungfu yang dimilikinya. Sifu Tanchuang yang kemudian melihat perkelahian itu, segera melerai. Sifu Tanchuang meminta Wu Xia agar memaafkan Jue Yuan. Wu Xia ternyata adalah anak Sifu Tanchuang. Sifu Tanchuang menceritakan, sebelum ia memutuskan menjadi biksu, ia menitipkan Wu Xia pada sepasang suami istri petani setelah ibunya meninggal dibunuh oleh Wang Jianse. Mendengar cerita itu, Jue Yuan yang juga menyimpan dendam pada Wang Jianse meminta pada Sifu Tanchuang agar diizinkan menjadi murid Shaolin sekaligus belajar kungfu Shaolin. Sifu Tanchuang menerima
permintaan Jue Yuan itu. Ia mencukur kepala Jue Yuan dan menerima Jue Yuan menjadi salah satu muridnya. Ketika sedang menjalani latihan beradu tanding melawan murid Shaolin lain, Jue Yuan tak bisa mengendalikan diri. Ia hampir mencekik leher lawan uji tandingnya, ketika wajah Wang Jianse tiba-tiba terbayang di matanya. Jue Yuan pun mendapat hukuman harus berdiri menghadap dinding selama 3 hari. Jue Yuan yang terdorong keinginan segera membalas dendam pada Wang Jianse, merasa tak mampu mentaati peraturan Shaolin yang dirasa terlalu mengikat. Ia memilih pergi meninggalkan kuil Shaolin. Jue Yuan pergi menuju sebuah villa, di mana Wang Jianse sedang berada di sana, menikmati makanan dan arak. Setelah bertarung menghadapi beberapa penjaga dan anak buah Wang Jianse, Jue Yuan masuk ke dalam dan langsung menyerang Wang Jianse yang sedang dalam keadaan setengah mabuk. Secara kebetulan, Jue Yuan juga melihat Wu Xia yang sedang disekap di tempat itu dalam keadaan terikat. Tidak mudah bagi Jue Yuan untuk mengalahkan Wang Jianse. Meskipun dalam keadaan mabuk, Wang Jianse tetap mampu mengeluarkan kemampuan kungfunya. Ia menghadapi serangan Jue Yuan dengan jurus pedang mabuknya. Jue Yuan berbalik terdesak ketika Wang Jianse telah sadar dari mabuknya dan menggunakan jurus pedangnya dengan sempurna. Wu Xia yang berhasil melepaskan diri, kemudian membantunya dan mengajaknya kabur. Atas saran Wu Xia, Jue Yuan akhirnya kembali ke kuil Shaolin. Setelah bersujud, meminta maaf pada Sifu Tan Chuang, Jue Yuan kembali diterima sebagai murid Shaolin. Jue Yuan kemudian digembleng menjalani pelatihan kungfu yang lebih sempurna yang diajarkan oleh semua kakak-kakak seperguruannya. Beberapa hari kemudian, Jue Yuan melihat dari atas bukit bebatuan, Li Si Min, panglima perang wilayah seberang, tampak sedang dikejar Wang Jianse dan pasukannya. Jue Yuan tergerak untuk menyelamatkan Pangeran Ip U. Ia mengajak Li Si Min bersembunyi di Ta Lin, sebuah area pemakaman khusus para biksu Shaolin yang dianggap sebagai tempat suci. Wang Jianse yang melihat Li Si Min berlari ke kuil Shaolin untuk bersembunyi, segera bergerak bersama pasukannya menuju kuil Shaolin, namun ia dicegah kepala biara Shaolin. Kepala biara Shaolin meminta Wang Jianse turun dari kudanya. Jika ingin terus melakukan pencarian, Wang Jianse pun segera turun dari kudanya. Bersama pasukannya, ia berusaha mencari Li Si Min, namun gagal. Jue Yuan sudah lebih dulu membawa Li Si Min ke perbukitan. Jue Yuan bersama Wu Xia kemudian berpura-pura menjadi sepasang pengantin yang sedang melakukan perjalanan. Keduanya berhasil membawa Li Si Min ke tepi sungai. Namun, kemudian, seregu prajurit Wang Jianse tiba-tiba datang dan berusaha menggagalkan pelarian Li Si Min. Jue Yuan menyuruh Wu Xia segera mengarungi sungai, membawa Li Si Min ke wilayah kekuasaannya. Sementara ia sendiri berusaha menghadapi para prajurit Wang Jianse. Tak lama kemudian, datanglah Sifu Tan Chuang bersama seluruh muridnya, membantu Jue Yuan menghabisi para tentara Wang Jianse itu. Usai menghabisi para tentara Wang Jianse itu, Sifu Tan Chuang kini menjadi murka pada Jue Yuan, karena masih saja tak bisa meredam nafsu keinginan membalas dendamnya. Ia meminta Jue Yuan jangan lagi datang ke kuil Shaolin. Jue Yuan yang merasa bertanggung jawab karena telah menyebabkan terjadinya bentrokan antara kuil Shaolin dengan pasukan Wang Jianse, bersikeras kembali ke kuil Shaolin untuk menghadapi Wang Jianse dan pasukannya yang pasti akan datang untuk mengobrak-abrik kuil Shaolin. Sifu Tan Chuang yang sebenarnya bermaksud melindungi Jue Yuan dari Wang Jianse, tetap meminta Jue Yuan pergi dari kuil Shaolin dengan membawa Wu Xia bersamanya. Ia meminta Jue Yuan menjaga dan melindungi putrinya itu. Sementara itu, Wang Jianse yang mendapat informasi dari salah satu prajuritnya bahwa Li Si Min telah berhasil menyeberangi sungai dengan bantuan para Shaolin,
segera saja membawa pasukannya mendatangi kuil Shaolin. Setiba di kuil Shaolin, ia melampiaskan kemurkaannya. Ia meminta kepala biara Shaolin bertanggung jawab atas keterlibatan Shaolin telah melindungi dan membantu Li Shimin melarikan diri. Kepala biara Shaolin yang bijak bersedia bertanggung jawab. Ia membunuh dirinya sendiri dalam tungku api yang menyala-nyala. Tetapi Wang Zhense tetap tak merasa puas. Ia berseru pada tentaranya untuk membunuh seluruh biksu Shaolin. Menyaksikan hal itu, Sifu Tan Chuang tak bisa lagi berdiam diri. Ia dan murid-muridnya serentak menyerang Wang Zhense dan bala tentaranya. Pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran, tentara Wang Zhense menggunakan senjata panah, melukai dan menewaskan beberapa biksu Shaolin, termasuk Sifu Tan Chuang yang terkena anak panah di bagian dada. Kelompok biksu Shaolin pun mulai terdesak. Dalam keadaan seperti itu, Jue Yuan kemudian muncul bersama Bau Xia. Keduanya melihat Sifu Tan Chuang akhirnya tewas. Sementara itu, begitu mendengar kabar Li Shimin telah kembali menyeberangi sungai dengan membawa pasukannya menuju Tungtu, Wang Zhense menjadi panik. Ia dan pasukannya pergi meninggalkan kuil Shaolin dan bergerak secepatnya menuju Tungtu. Jue Yuan tak berdiam diri. Dengan menunggangi kuda, ia bersama Bai Wuxia dan beberapa murid Shaolin lain mengejar jenderal kejam itu. Wang Zhense mati kutu. Ia melihat istananya telah dikuasai Li Shimin dan pasukannya. Wang Zhense tak punya pilihan lain selain bertarung menghadapi Jue Yuan. Dengan kepandaian kungfunya yang sudah sempurna, Jue Yuan akhirnya mampu mengalahkan jenderal bengis itu dan membunuhnya. Kembali ke scene awal, Jue Yuan yang memutuskan untuk menjadi biksu, akhirnya menyatakan kesanggupannya untuk mentaati aturan untuk tidak membunuh. Ia sesaat tampak bimbang ketika melihat Bau Xia yang menyelidiki